Perkenalkan, nama saya Mutia Fadlia dari SDN 1 Sikapat, Kabupaten Banyumas, calon guru penggerak angkatan 11. Pada hari ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Artinya, di dalam pembelajaran berdiferensiasi mendukung semua murid di kelas tanpa adanya diskriminasi dan berusaha memenuhi semua kebutuhan murid di kelas. Mengapa diperlukan pembelajaran berdiferensiasi? Perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka juga memiliki minat, bakat, pola pikir, kemampuan literasi, kesiapan belajar yang berbeda-beda. Guru harus mampu memfasilitasi upaya mereka dalam belajar, supaya mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus menguasai pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal, melakukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yaitu dengan menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Dengan mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid dari kelas sebelumnya, serta mengamati perilaku murid. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu diajari sesuai kurikulum. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, profil belajar murid, atau kombinasinya. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaiannya, tetapi bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses adalah
adalah mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Contohnya dengan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, serta menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang ditunjukkan oleh murid kepada guru. Pada diferensiasi produk, guru membedakan atau memodifikasi produk dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tantangan dan keragaman atau variasi, memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Adakah keterkaitan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan anak sesuai kodrat alam dan zaman yang mengacu pada tujuan pendidikan, yaitu mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid yang kelak menjadi anggota masyarakat yang saling menghargai di tengah perbedaan individu dan menuntun murid menjadi anak merdeka. Hal ini sesuai nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi menjadi prinsip, dan dengan memahami prinsip tersebut, guru dapat mengembangkannya menjadi metode-metode yang sesuai agar dapat mencapai visi guru penggerak dengan tetap memenuhi kebutuhan murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi antar guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu yang berasal dari keyakinan murid untuk melaksanakannya, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerak.